Pecahnya jembatan kaca di objek wisata Hutan Pinus Banyumas, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Satu wisatawan yang jatuh dari ketinggian 15 meter tewas. Lalu seperti apa seharusnya standar keamanan di objek wisata jembatan kaca? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Kengerian dirasakan sejumlah wisatawan saat jembatan kaca di objek wisata Hutan Pinus Banyumas yang mereka pijak pecah. Dua wisatawan terjatuh dari ketinggian 15 meter. Sementara wisatawan yang masih berada di atas jembatan berupaya menyelamatkan diri. Satu dari 4 wisatawan yang jatuh tewas. Ada 4 orang yang jatuh. 2 itu pada saat kacanya pecah itu sempat berpegangan di kayu-kayu ataupun di pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut. Kemudian 2 lagi kaca pecah kemudian jatuh ke bawah. Dari 2 ini dilakukan pertolongan, satu atas nama F itu luka ringan, dan kemudian yang satu lagi, wisatawan yang satu lagi inisial A ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Olah TKP digelar polisi dan sejumlah temuan pun didapat. Hasilnya mencengangkan. Ketebalan sisi jembatan yang pecah ternyata hanya 1,2 cm saja. Tim dari Lafor sedang bekerja, artinya untuk melakukan pengecekan terkait dengan kelayakan daripada konstruksi jembatan tersebut rekan-rekan. Yang pertama misalkan untuk ukuran daripada kaca. Ya, kaca yang kami dalami di TKP bahwa tebal kaca adalah sekitar 1,2 cm. Kaca yang tipis tentu rawan pecah. Apalagi jika memang kaca itu difungsikan untuk diinjak oleh banyak orang. Inilah yang jadi dugaan sementara penyebab jembatan kaca pecah hingga menelan korban jiwa. Rawan pecah, objek wisata jembatan kaca harusnya memiliki standar keamanan yang tinggi. Mengapa? Karena nyawa wisatawan yang jadi taruhannya. Lalu seperti apa seharusnya standar keamanan objek wisata jembatan kaca? Berada di lokasi tinggi, jembatan kaca memiliki beragam potensi bahaya. Dan yang paling utama, tentu saja jembatan kaca rawan pecah. Menghadapi beragam potensi bahaya, wahana wisata jembatan kaca wajib memiliki standar keamanan yang tinggi. Kelihatannya kan ketebalan kacanya kan juga agak tidak terlalu tebal sekali, dan ini bahaya. Apalagi panjang, lebar dan panjangnya itu juga kaca tersebut juga mungkin sangat agak ini. Harusnya kalau kotaknya kecil itu mungkin masih bisa menolong. Tapi kalau ini, dan juga kedua adalah ada suatu spillway-nya, jadi ada suatu tempat pelarian bahwa dia harus ada penghalangnya. Jadi kalau orang jatuh ada penghalang jala di bawahnya. Jadi tidak akan jatuh keseluruhannya. Nah ini kelihatannya tidak ada karena lepas saja ke bawah. Tak hanya di Indonesia, insiden jembatan kaca juga terjadi di sejumlah negara. Pada 2021 lalu di Longjing, Tiongkok, jembatan kaca setinggi 100 meter rusak akibat dihantam angin kencang. Seorang turis sempat terjebak. Selain di Longjing, Tiongkok, sejumlah insiden juga menimpa wahana wisata jembatan kaca. Masih dari Tiongkok, jembatan kaca setinggi 1080 meter di Yuntaishan Scenic Park retak. Insiden ini membuat wisatawan panik. Selanjutnya di Chicago, Amerika Serikat, lapisan pelindung Skydeck Wills Tower retak. Di Tennessee, Amerika Serikat, lantai kaca Skybridge pecah. Kaca pecah akibat seorang turis melompat di atasnya. Insiden demi insiden menimpa wahana wisata jembatan kaca. Pelajaran apa yang dipetik warga, utamanya dari jembatan kaca pecah di Banyumas? Yang memiliki tempat wisata itu harus dijadikan evaluasi betul kejadian ini supaya kedepannya juga tidak terjadi lagi gitu. Dan mungkin maksudnya bukan hanya yang kejadian sekarang, tapi tempat-tempat lainnya yang memiliki jembatan kaca yang serupa ini juga harus turut mengevaluasi lagi supaya kejadian yang memakan korban ini nggak kejadian lagi. Kan kalau misalkan ngelihat beberapa video yang muncul itu tuh mereka pengunjungnya nggak pakai safety yang bagus, terus bener-bener nggak ada pengamanan gitu ya kalau lewatin jembatan kaca itu. Kalau dilihat dari video yang viral tuh kayaknya nggak banyak ya yang di situ ya. Jadi mungkin kalau menurutku konstruksinya yang tidak terpasang sesuai dengan nggak dipasang sesuai dengan spesifikasi. Gitu. Jembatan kaca bisa dibilang sebagai objek wisata kekinian bagi warga. Jumlahnya memang belum banyak. Inilah yang membuat warga semakin penasaran untuk melihat seperti apa
mengelola objek wisata Jembatan Kaca. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bagi pengelola untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi, sementara bagi wisatawan, cermat-cermatlah memilih objek wisata yang aman dan juga nyaman bagi jiwa dan juga raga. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.